Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Tapi sebelum kita memulai penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Judul materi kita hari ini adalah menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran ada dua cara, yaitu cara pertama dengan mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Cara kedua dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1. 1/1/2 ditambah 2/1/3. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemarin sudah Ibu ajarkan ya cara mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ubah dulu ya. 1/1/2 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya, bagian penyebut yang bawah ini kita kalikan dengan bagian depan, lalu hasilnya tambahkan dengan bagian pembilang atau bagian atas. Kita kerjakan sama-sama. 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi di sini 3 per penyebutnya 2 kita tulis kembali. Lalu kita buat tanda tambah dan kita ubah pecahan yang bagian belakangnya. 2/1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6 tambah 1 jadi 7. 7 per penyebutnya 3. Oke, jika sudah kita ubah ke pecahan biasa, langkah selanjutnya tinggal kita tambahkan saja seperti minggu yang lalu, seperti yang kemarin. Ini kita cari KPK-nya dulu karena penyebutnya berbeda angka. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK tadi artinya kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari dulu kelipatan dari 2. Dimulai dari angka 2. 2 ditambah 2 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 3. Dimulai dari angka 3. 3 tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, dan seterusnya. Dari kelipatan 2 dan 3 ini kita cari angka yang sama. Yang mana? Nih, ada angka 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 ini adalah 6. Setelah kita temukan KPK-nya adalah 6, kita tulis di sini soal tadi. Kita buat garis, buat tambah lagi, buat garis lagi. Lalu kita tulis KPK-nya 6 ini di soal ini. 6. Sini juga 6. Selanjutnya kita cari angka yang di atas ini. Nah, untuk menentukan angka yang di atas ini, caranya kita bagikan lalu kita kalikan. Depan, belakang. Depan, belakang berarti bagian depan dengan depan, bagian belakang dengan belakang. Oke, bagian depan dulu. 6 dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikalikan 3 sini 9. Letakkan di sini. Lalu 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kalikan di atas ini 7, 14. Setelah itu kita selesaikan. 9 tambah 14 per 6 karena KPK itu sudah sama ya, 6 ya. Jadi tinggal tulis bagian bawahnya 6. Sekarang tinggal kita tambahkan. 9 ditambah 14 berapa? Hayo. 23. Oke. Apakah ini sudah selesai? Hasilnya belum, karena besarlah angka yang di atas daripada yang di bawah. Besar angka 23 ya daripada angka yang di bawah. Jadi harus kita sederhanakan dengan cara kita bagikan atau kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Kita bagikan dulu ya. 23/6 ini sama artinya dengan 23 dibagi 6. Kita buat pembagiannya di sini. Angka 23 yang bagian atas kita letakkan di dalam. Lalu angka 6 yang bagian bawah kita letakkan di luar sini. Selanjutnya kita bagikan 23 dibagi 6. Cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 23. 6 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 23?
1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 6, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24. Kalau kita tulis 4 di sini, hasilnya nanti 24. 24 itu melewati 23, bukan mendekati. Jadi jangan dikalikan 4, kalikan 3. 6 kali 3, 18. 18 kan dia mendekati 23. Jadi kita tulis di sini angka 3. Lalu kita kalikan 3 kali 6, 18. Buat garis, kurangkan. 23 dikurang 18 berapa? Berapa? Ya, betul, 5. 5 ini adalah sisa. Dan sisa ini kita letakkan di atas ini. Nah, buat garis tengah per angka 6 pembaginya tadi kita letakkan di bagian bawah. Jadi hasil akhirnya adalah 3, 5 per 6. Selesai. Tapi misalkan nanti hasilnya adalah contoh ya. Contoh hasil akhirnya nanti adalah 6 per 23. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi, tidak perlu kita bagi-bagikan lagi, karena besarlah angka yang di bawah daripada yang di atas. Jika hasilnya seperti ini, inilah hasilnya. Tapi jika hasilnya nanti seperti ini, 23 per 6 harus disederhanakan lagi ke bentuk pecahan campuran ini. Karena apa? Karena 23 ini bisa kita bagikan dengan 6 ya. Kalau yang ini sudah paling sederhana, tidak perlu dibagikan lagi. Paham maksudnya? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan contoh cara kedua. Tadi kita sudah menggunakan cara pertama dalam penjumlahan pecahan campuran 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Di sini Ibu tulis cara kedua. Cara kedua yakni dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Yang mana sih Bu bilangan bulat dan yang mana sih pecahannya? Nih, lihat ya, perhatikan. Bilangan bulatnya itu adalah yang ini, yang bagian angka bagian depan. Nah, ini termasuk bilangan bulat ya. Lalu yang di bagian belakang ini bilangan pecahan 1 per 2, 1 per 3, ini termasuk bilangan pecahan ya. Yang Ibu lingkari warna pink ini bilangan bulat. Dan yang Ibu kotai warna hijau ini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Oke, paham sampai sini maksudnya? Jika sudah paham, kita kembali lagi ke soal dan akan kita selesaikan. Nah, maksudnya adalah memisahkan bilangan bulat dan pecahannya ini adalah kita pisahkan bilangan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Kita satukan dulu ya yang bilangan bulat tadi. 1 dengan 2. 1, 2. Di tengah sini ada tanda tambah. Buat tanda tambah. Tutup kurung. Lalu tambahkan lagi. Karena di soal adalah ditambah. Kalau ditambah, tambahkan. Kalau soalnya dikurang, nanti kurangkan. Tutup kurung lagi. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Kita tambahkan dulu bilangan bulat yang ada di dalam kurung. 1 tambah 2, 3. Tambah. Nah, yang ini kita selesaikan. Pecahan ini kita tambahkan. Tapi nggak bisa kita tambahkan karena berbeda penyebut. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Samakan penyebutnya dengan cara KPK. Nah, berarti kita cari KPK dari 2 dan 3. Jadi sudah ada ya KPK 2 dan 3 tadi udah dapat ya 6 ya. Jadi nggak perlu kita cari lagi ya. Udah dapat KPK-nya adalah 6. Nah, jadi kita tinggal buat di sini. Buat tanda kurungnya, buat per tambah per lagi tutup kurung. Nah, yang KPK ini 6 tadi ya udah dapat dari sini tadi ya. Buat di sini 6, sini juga 6. Lalu kita bagikan, kita kalikan. 2 dengan 6 yang ini, bagian depan dengan depan, bagian belakang dengan belakang ya. Ulangi, ini kan bagian depan, ini bagian belakang, ini bagian depan, ini bagian belakang. Sekarang kita selesaikan dulu bagian depan ini dengan depan. 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3. Kita letakkan di sini angkanya. Lalu kita cari angka yang sebelah sini. 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Kita letakkan di sini. Nah, sudah selesai, baru kita hasilkan.
Angka 3 ini tetap kita tulis kembali. Tambah. Nah, yang dalam kurung ini kita selesaikan. Penyebutnya sudah sama ya, 6 ya. Tinggal kita tulis per 6. Yang ini sudah sama angkanya, kita tulis kembali. Yang atas tinggal kita tambahkan 3 tambah 2, 5. Hasil akhirnya 3 ditambah 5 per 6 sama dengan 3, 5 per 6. Selesai deh. Sama nggak hasilnya dengan yang cara pertama tadi? Sama kan cara hasilnya kan? Nih, 3, 5 per 6 cara pertama, dan ini cara kedua 3, 5 per 6 juga. Nah, mau menggunakan cara pertama ataupun cara kedua hasilnya sama. Beginilah untuk menjumlahkan dua pecahan campuran. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan cara pengurangan dua pecahan campuran, masih menggunakan cara pertama dan cara kedua. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh pengurangan pecahan. Tadi sudah kita jelaskan contoh penjumlahan pecahan, sekarang pengurangan pecahannya. Nah, kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya, dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ubah ya. Cara yang sama, bagian bawah kalikan bagian depan, lalu tambahkan dengan bagian atas. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. 9 per penyebutnya tadi 4. Tandanya kurangkan. Sekarang ini pula 5 dikali 1 5 tambah 1 6. 6 per 5. Setelah kita ubah ke pecahan biasa, lalu kita selesaikan. Tapi dengan syarat penyebutnya harus disamakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Karena di soal KPK penyebutnya angkanya 4 dan 5, berarti kita cari KPK dari 4 dan 5. Kita cari kelipatan 4. Dimulai dari angka 4. 4 tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kelipatan 5. Kelipatan 5 dimulai dari angka 5. 5 ditambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, dan seterusnya. Nih, setelah kita cari kelipatan 4 dan 5, kita tentukan angka yang sama dari kelipatan tersebut. Nih, ditemukan angka yang sama bernilai 20. Jadi KPK-nya adalah 20. Kita letakkan 20 itu di sini di soal tadi. Jangan lupa soalnya buat garis, buat tanda kurang, buat garis lagi. Angka yang bagian bawah ini penyebutnya kita tulis yang KPK tadi 20. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita cari angka yang bagian atas ini. Nah, caranya hampir sama seperti tadi ya. Bagian depan, belakang, bagian depan, belakang. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Kita bagikan dulu. 20 kita bagikan dengan 4. 20 bagi 4, 5. 5 kali 9, 45. Selanjutnya, bagian belakang. 5 dengan 20 ya, ini bagian belakang. Sekarang kita bagikan 20 bagi 5, 4. 4 kali 6, 24. Setelah kita tahu hasilnya, lalu kita selesaikan. Buat garis, bagian bawahnya 20 kita tulis kembali. Bagian atasnya tinggal kita kurangkan. 45 dikurang 24. Berapa? 21. Nah, ini hasilnya 21 per 20. Apakah ini sudah selesai? Apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum. Karena besarlah angka 21 ini daripada 20. Jadi harus kita selesaikan dengan cara kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Dengan cara pembagian. 21 kita letakkan di bawah dan 20 ini kita letakkan di luar. 21 bagi 20, cari perkalian 20 yang hasilnya mendekati 21. Ya, 1. 1 kali 20, 20. Buat garis kurangkan 21 dikurang 20 hasilnya 1. Dan 1 ini adalah sisa. Sisa ini kita letakkan di atas sini buat garis per, dan angka 20 ini kita letakkan di bawahnya. Jadi hasil akhirnya 1 per 20. Kita tulis di sini 1 per 20. Selesai deh untuk contoh pengurangan cara pertama.
Nanti selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pengurangan cara kedua dengan soal yang sama seperti ini. Sampai di sini sudah paham untuk pengurangannya yang menggunakan cara pertama? Oke. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan cara keduanya ya. Kelas, sekarang kita akan masuki cara kedua untuk pengurangan dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Caranya hampir sama dengan penjumlahan tadi ya, yang membedakannya hanya tanda yang di tengah ini. Tadi ditambah, sedangkan yang ini dikurang. Untuk bilangan bulatnya adalah angka yang di bagian depan ini. Dan untuk bilangan pecahannya adalah yang ini, yang ada pernya ini. Ini bilangan pecahan. Sekarang kita satukan bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Bilangan bulat tadi angka yang bagian depan, berarti 2 dengan 1, tandanya adalah dikurang. Oke, selanjutnya buat tanda tambah, lalu buat kurung. Bilangan pecahan tadi kita tulis kembali 1/4 dikurang 1/5. Setelah kita tulis lalu kita hasilkan, kita tambahkan dulu bilangan bulat yang di dalam kurung ini, bukan ditambah, maksudnya dikurangkan. 2 dikurang 1, 1 ditambah yang ini. Kita kurangkan bilangan pecahan yang ada di dalam kurung ini. Tapi sebelumnya kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Karena di sini 1/4 dikurang 1/5, penyebutnya berbeda, jadi harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara kita cari KPK-nya. Nah, di soal yang pertama tadi kan sudah kita ketemukan KPK dari 4 dan 5, yakni 20. Berarti tinggal kita tulis kembali KPK-nya 20 di sini. Nah, setelah kita tulis, lalu kita hasilkan bagian depan dengan depan, belakang dengan belakang. Kita bagikan terlebih dahulu. 20 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. 5 kali 1 yang ini, tulis di sini 5. Selanjutnya yang bagian belakang ini 20 dibagi dengan 5. 20 bagi 5 4, 4 kali 1 4. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita buat sama dengan angka 1 plus ini, kita tulis kembali 1 ditambah. Nah, angka dalam kurung ini kita selesaikan. Pernya sudah sama ya, penyebutnya 20, tinggal kita tulis kembali per 20. Lalu yang bagian atasnya kita kurangkan, 1 dikurang 4. Ya, 1 dikurang 4. 5 dikurang 4 maksud Ibu. 5 dikurang 4 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 per 20 sama dengan 1 per 20. Selesai deh untuk cara kedua tentang pengurangan. Hasilnya sama ya, 1 per 20 untuk cara kedua, dan cara pertama 1 per 20 juga. Oke. Sampai di sini paham untuk penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran dengan menggunakan dua cara. Cara pertama tadi mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nih. Lalu cara kedua tadi dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, ya seperti ini. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, maka Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan nanti di buku latihan ya. Latihan soalnya ada pada slide berikut ini.